Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rekan-rekan semua kabarnya? Semoga di tengah kondisi pandemi seperti ini, semoga sehat-sehat selalu. Perkenalkan, saya Kurniawan Sigit Wicaksono, salah satu dosen dari Lab Fisika Tanah, jurusan Tanah Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, mari kita diskusikan tentang apa itu konservasi. Konservasi tidak hanya dilakukan pada lahan yang rusak, namun dengan menerapkan pengelolaan yang tepat sebagai upaya menjaga atau mempertahankan kualitas lahan juga termasuk dalam kegiatan konservasi. Konservasi sumber daya lahan bukan lagi sebuah pilihan, tapi menjadi sebuah keharusan. Ingat, sebuah keharusan khususnya pada lahan pertanian. Mengapa? Karena kita tahu lahan pertanian itu diolah secara intensif, mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan, sampai dengan panen. Pengetahuan dan pemahaman akan konsep konservasi sumber daya lahan menjadi sangat penting yang harus Anda semua kuasai. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan konservasi. Secara garis besar ada dua kelompok. Yang pertama sesuai dengan kemampuannya. Nah, hal ini nanti dapat dilihat atau mengacu pada kelas kemampuan lahan. Yang kedua dengan cara memberikan perlakuan pada tanah. Ada 3 metode untuk golongan yang kedua ini, yaitu cara vegetatif, mekanis, dan cara kimia. Konservasi mekanis ada 5, yaitu saluran pemisah, teras, kemudian saluran pembuangan air, bangunan terjunan, rorak, dan cekdam. Kemudian yang kedua adalah konservasi vegetatif. Ada 4 macam di sini metodenya, yaitu penanaman sesuai garis kontur, kemudian cover crop, mulching, dan pengaturan pola tanam. Pilihan-pilihan tindakan konservasi tersebut mempunyai kesesuaian masing-masing dan pastinya berbeda sesuai dengan kondisi biofisik dan sosial ekonomi masyarakat. Dengan demikian, seni konservasi ini tidak terbatas, namun aktual. Pada materi praktikum kali ini, mari kita diskusikan bagaimana penentuan pembuatan teras dan apa dasarnya. Seperti kita tahu, teras adalah salah satu metode konservasi yang paling banyak dijumpai. Kalau Anda pergi ke daerah perbukitan, pegunungan, pasti banyak menemukan teras di sana. Teras merupakan salah satu pilihan yang banyak digunakan, namun risikonya juga tinggi apabila tidak memahami prinsip-prinsip pembuatan teras. Baiklah, mari kita mulai bagaimana prinsip pembuatan teras. Dasar penentuan teras adalah kontur lahan. Apa itu kontur? Coba cek lagi di mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan, Anda akan menemukan istilah kontur di sana. Sudah Anda cek mata kuliah yang lalu itu masih digunakan dan itu adalah dasar bagi mata kuliah selanjutnya. Pada dasarnya, kontur menunjukkan bagian dari lahan yang mempunyai informasi ketinggian yang sama. Sehingga inilah yang selanjutnya menjadi acuan untuk mengurangi kecepatan aliran air. Dengan berkurangnya kecepatan aliran air, maka erosi akan semakin rendah. Karena daya rusak air terhadap tanah juga semakin kecil. Berikut ini adalah alat-alat yang digunakan untuk menentukan kontur di lahan. 1. Teodolit. Yang kedua, ondol-ondol atau gawang segitiga. Yang ketiga, water pass. Berikut cara penggunaan alat-alat tersebut. Teodolit. Bagian-bagian teodolit terdiri dari 1. Total station, 2. Aluminium tripod, 3. Unting-unting, 4. Prisma single, 5. Pole stick atau jalon.
Langkah-langkah penggunaan teodolit meliputi 1. Menyiapkan setiap komponen dan rakit sesuai dengan kegunaannya. 2. Pastikan aluminium tripod dan total station yang terpasang sudah seimbang. Bisa dicek pada water pass yang terpasang di alat. Dan selanjutnya dikunci agar tidak bergerak. 3. Nyalakan total station dengan menekan tombol on. 4. Posisikan pull stick yang telah terangkai dengan prisma single pada titik lahan yang akan diukur. 5. Atur posisi total station sejajar dengan titik tembak di prisma single dan kemudian kunci total station agar tidak bergerak. 6. Jika sudah tepat titik tembaknya, data akan direkam pada total station dengan menekan tombol observation. 7. Hasil perekaman data selanjutnya diolah untuk diketahui sebaran konturnya. Alat kedua adalah ondol-ondol atau gawang segitiga. Adapun bentuk alat ini berupa segitiga sama kaki. Bagian alat terdiri dari sisi A1 dan A2 ini merupakan dua buah sisi yang sama panjang. Bagian B ini adalah palang penyangga. Bagian C adalah benang dan bagian D adalah pemberat. Pada bagian tengah palang penyangga diberi tanda untuk menentukan bahwa kedua ujung kaki ondol-ondol terletak pada posisi yang sama tinggi. Prinsip penggunaan ondol-ondol atau gawang segitiga hampir sama dengan prinsip penggunaan cangkah, di mana tentukan satu sisi kaki sebagai tumpuan. Selanjutnya, sisi lainnya digerakkan ke bagian lahan untuk mencari kontur yang sama. Ditandai dengan benang pemberat persis pada titik tengah palang penyangga yang sudah ditandai sebelumnya. Jika sudah ditemukan titik kontur yang sama, bisa ditandai dengan pemasangan pasak di tanah. Kemudian, ulangi langkah 1, 2, dan 3 sebelumnya untuk menentukan kontur yang sama pada keseluruhan lahan yang akan dibuat teras. Yang ketiga adalah water pass. Cara kerja alat ini menggunakan prinsip keseimbangan air, di mana pada alat terdapat 3 bagian pembacaan di sisi kanan, kiri, dan tengah. Jika objek berada pada ketinggian yang sama, maka akan ditandai dengan gelembung udara pada 3 bagian pembacaan sebelumnya tepat berada di tengah-tengah. Sama halnya dengan prinsip penggunaan ondol-ondol. Pada penggunaan water pass, satu sisi dijadikan sebagai tumpuan, sedangkan sisi yang lainnya digerakkan untuk mencari bagian lahan yang mempunyai ketinggian yang sama. Dengan demikian akan didapatkan sebaran garis kontur di lahan sebagai dasar pembuatan teras. Bagaimana? Sedekat itu bukan kegiatan konservasi dengan keseharian kita? Demikianlah materi tentang konservasi. Terima kasih. Semoga selalu berbahagia, tetap semangat. Salam konservasi.